pertanyaannya, seberapa besar yang kita udah perbuat terhadap kecintaan, kebanggaan kita terhadap profesi kita? Kalau kita cuma kerjanya biasa-biasa aja, orang lain kerjanya ekstra luar biasa, ya wajar kalau dia berhasil gitu. Salam properti, salam sehat. Malam ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan teman lama saya nih. Sekaligus guru saya di industri broker properti. Siapa yang kenal beliau? Pasti teman-teman yang main di industri broker properti pasti kenal beliau. Ya, Pak Wilson Ho. Pak Wilson Ho itu sebagai prinsipal Riwayat Prestige dari mulai 2015 hingga 2019. Ya, tapi sebelumnya dia pernah di Riwayat, mungkin udah lama banget. Ntar saya mau tanya nih sejarahnya mengapa beliau di industri ini nih. Jadi saya mau bicara nih, beliau sekarang menjadi prinsipalnya Riwayat Prestige dari tahun 2015 hingga sekarang 2020, ya hampir 5 tahun. Tapi salah satu yang paling menarik itu pas pertama kali buka, berturut-turut setiap tahun dia nomor 1 melulu, top gross cross komisi, top office nomor 1. Seluruh Indonesia nih, setiap tahun. Hebat banget, keren habis ya. Beliau juga sebagai menjual primary dari beberapa developer besar seperti Jababeka, Sumarekon juga dapat top juga. Kontribusi dari beberapa bank seperti Bank Permata, OCBC, NISP, waduh keren. Pokoknya top banget dah. Jumlah marketingnya sekarang 70 orang. Siapa sih nggak kenal beliau? Market leadernya di Kelapa Gading. Ya, saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau nih. Pak Wilson, selamat malam, apa kabar? Pak Margo, selamat malam. Waduh, luar biasa nih, saya dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di tempat yang hebat ini, benar-benar. Wah, di waktunya Bapak, thank you loh, udah mau sharing nih di link YouTube saya. Buat teman-teman broker properti, Pak Margo. Silakan kalau ada yang mau komen atau yang mau menanggapi, ini opini kita aja nih, obrolan receh orang bilang. Obrolan broker gitu, properti nih, lagi WFH, lagi work from home, lagi santai-santai, kita diskusi properti lah daripada kita lihat-lihat berita. Betul, Pak. Lihat sesuatu yang membuat kita parno, membuat kita di horor, imun kita malah jadi down. Enak kan ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Wilson nih, ya. Pak mau nanya nih, Pak, boleh cerita sejarah dong, Pak? Bapak di industri broker properti udah berapa lama sih, Pak? Gitu. Sebenarnya saya udah kenal lama sih. Sebelum saya di Riwayat dulu, saya udah kenal Bapak. Bapak tuh. Iya. Mbak, cerita dong ke teman-teman saya nih, ke subscriber saya yang ada di YouTube ini. Sedikit history Bapak lah di industri ini, Pak. Silakan, Pak Wilson. Iya. Thank you, Pak Margo. Jadi, saya sih di industri ini masih baru 23 tahun. Jadi saya mulai terjun di industri ini tahun 97, Pak Margo, tepatnya. 97. Jadi ya sekarang 2020 jadi kurang lebih 23 tahun ya. Masih baru lah, masih relatif. Jadi jangan tanya umur saya nih, Pak. Tapi umur masih muda loh, Pak Wilson. Apa kena cahaya lampu ya? Jadi kelihatan masih muda ya. Jadi 23 tahun ya, Pak ya. Itu pertama, ya, kenapa betul, Bapak bisa masuk ke industri broker properti? Sebelumnya profesi Bapak apa, Pak Wilson? Saya kebetulan basicnya dari teknik sipil, Pak. Teknik sipil. Nah, waktu itu sebenarnya awal-awal di tahun itu kita masih coba-coba kan cari-cari profesi. Saya sempat kerja sesuai dengan background pendidikan saya di kontraktor, Pak Margo. Tapi nggak lama saya di kontraktor. Terus saya memutuskan untuk pindah ke agen properti. Salah satu pertimbangan saya, Pak, saat itu, karena income yang kita dapat itu, dulu saya pernah dapat berita di koran gitu kan, pernah baca-baca. Jadi income yang kita dapat itu yang nentuin kita sendiri, Pak. Dan gitu. Itu menurut saya sangat menarik gitu kan, sangat menarik banget karena income kita yang nentuin kita sendiri. Jadi tanpa berpikir panjang lebar lagi, saya langsung putusin, wah saya kan calon kepala keluarga nih, saya laki-laki. Waktu itu saya masih single, Pak. Berarti 97 masih single ya?
Iya. Udah mau merit tapi udah mau merit. Ya. Ah. Jadi calon kepala keluarga saya harus punya profesi yang kedepannya tentunya bisa menopang hidup saya, bisa menjadi sumber pendapatan saya yang itu tadi Pak. Jadi kuncinya sebenarnya kata-kata yang income-nya tidak terbatas Pak. Kalau saya kerja sebagai karyawan kan saya udah tahu lah gaji saya berapa. Gitu kan. Jadi dari situ akhirnya saya tanpa ragu-ragu lagi ya saya terjun ke industri ini dan sampai sekarang betah Pak. Jadi di industri ini udah nggak pindah-pindah lagi ya? Selama 23 tahun tuh fokus ya di industri ini? Fokus ya. Dulu bergabung pertama di Kelapa Gading saya dengar ya Pak ya? Sama almarhum ya? Sebelumnya di Jakarta Barat Pak. Di Jakarta Barat? Ya. Di mana tuh Pak? Iya, Jakarta Barat. Hah? Sebelumnya di mana Pak? Jakarta Barat? Di Tomang Pak, kantor di Tomang. Private juga Tomang? Bendera lain Pak. Oh bendera lain. Iya, jadi perjuangan Pak, semuanya bendera oke lah, semuanya punya kelebihan kan, punya kelebihan kekurangan, pokoknya semuanya oke. Tapi kebetulan saya calon istri saya tinggal di Kelapa Gading waktu itu calon istri Pak, jadi saya tertarik untuk berkantor di Kelapa Gading juga lah supaya sebenarnya pertamanya deket. Waktu itu kan kita masih blank kan, kita nggak tahu market properti seperti apa gitu kan. Ya udahlah, dulu juga waktu tahun saya ke Gading tuh tahun 90 juga Kelapa Gading udah menarik juga Pak, udah menarik juga dan saya pikir karena tadi pertimbangannya saya udah total dan saya mau sungguh-sungguh di bisnis ini, tentu saya ingin ada di tempat yang baik menurut saya di antara yang terbaik tadi gitu loh. Saya pilihlah Kelapa Gading Pak. Tempat yang baik. Pertimbangannya sih sederhana. Tempat yang baik di antara yang terbaik di Kelapa Gading ya Pak ya. Wah, keren nih. Menurut saya Pak waktu itu, menurut saya. Dan nggak keliru ternyata. Nggak keliru ya. Nih ya, selama 23 tahun boleh diceritain dong Pak Wilson sedikit pengalaman Bapak suka dukanya di industri ini. Mungkin ada pengalaman yang bisa berbagi buat teman-teman broker nih. Bapak atau nilai closing ini cuma seperti apa? Atau ada sesuatu Bapak termemori di pikiran Bapak, tapi bisa menjadi motivasi buat teman-teman nih yang lagi pada WFH di rumah nih Pak. Ada cerita? Iya. Jadi ini kalau boleh saya cerita sedikit nih, kita nyantai aja Pak Margo. Santai aja, santai. Sebenarnya kalau kita flashback dan kita lihat sekarang, jadi coba Pak Margo dan mungkin teman-teman bayangin. Saat ini kalau kita mau beli properti nilainya 500 juta aja, saya udah hitung-hitung tuh kita harus punya gaji, ini milenial nih ya, harus punya gaji 15-20 juta saya rasa Pak. Kalau untuk beli properti yang 500 juta. Di Jakarta kan 500 juta udah hampir nggak ada ya Pak ya, paling kalau ada juga apartemen gitu kan. Betul. Terus faktanya, fresh graduate itu mungkin salary-nya masih di bawah 10 sekarang kalau S1 Pak ya. Betul. Jadi kalau mereka ingin beli properti yang nilainya 500 juta aja, butuh mungkin jenjang karir yang lumayan panjang juga gitu kan untuk mencapai kalau itu. Nah, di bisnis uniknya Pak, banyak banget teman saya gitu ya, teman-teman yang padahal kan faktanya kita kerja nggak ada gaji kan. Betul. Nggak ada gaji gitu kan. Nah, itu tadi, income yang nggak terbatas itu yang memotivasi saya dan tentunya memotivasi teman-teman saya yang termasuk Pak Margo kan udah lama di industri ini dan makin oke kan, makin sekarang teman-teman di luar sana juga banyak banget kan. Iya. Jadi itu yang memotivasi saya dan faktanya Pak, di lapangan banyak banget teman-teman marketing, teman-teman kita seperjuangan yang propertinya udah banyak banget karena berkecimpung di industri ini dan itu yang semakin membesarkan hati saya, menguatkan saya untuk terus dan sungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis ini. Kadang-kadang kan orang cuma ikut-ikutan, nih lihat orang enak, kita enak, tapi dia udah total nggak dalam menjalankan bisnis. Makanya yang paling penting Pak Margo, ini pengalaman saya ya. Jadi teman-teman juga mungkin yang udah lama di bisnis udah tahu lah. Kita tuh kalau terjun ke satu profesi, kita harus suka dulu, harus cinta, dan kita juga harus bangga Pak sama profesi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa total dalam menjalankan profesi kita. Tapi pertanyaannya Pak Margo,
Kadang-kadang orang juga cuman karena ikut-ikutan, terus kenapa ya gue nggak berhasil gitu? Kenapa gue belum berhasil? Orang lain kok bisa, gue nggak bisa gitu kan? Pertanyaannya, seberapa besar yang kita udah perbuat terhadap kecintaan, kebanggaan kita terhadap profesi kita? Kalau kita cuman kerjanya biasa-biasa aja, orang lain kerjanya ekstra luar biasa, ya wajar kalau dia berhasil gitu. Sementara kita yang kita anggap, wah kita karena ikut-ikutan gitu ya, ternyata kita belum menikmati hasilnya. Ya sama di industri apapun seperti itu. Makanya saya bilang yang paling penting itu kita harus punya motivasi yang kuat untuk berhasil. Nah sekarang kan nih Pak Margo lagi bagus-bagusnya kan, sekarang kan lagi bagus-bagusnya, di mana-mana banyak webinar, banyak Zoom meeting, dan pembicaranya juga keren-keren banget, dan kita gratis gitu kan, bisa nonton dari rumah, bahkan bisa setiap hari sekarang. Itu kan bermanfaat banget kan. Tapi Pak Margo, dari dulu kan kita kalau orang-orang lama di industri ini kan sering kan, bahkan kita bayar juga mau gitu kan. Bayar juga mau. Dan menurut saya kalau saya amatin, dan ini memang manusiawi semua orang, kita biasanya hangatnya tuh 3 hari sampai seminggu aja tuh Pak Margo. 3 hari sampai seminggu kita dapat ilmu, kita semangat gitu loh. Abis itu kita balik ke diri kita lagi. Nah, yang sayangnya kebanyakan orang, dia nggak mau action Pak, dari ilmu yang didapat dari para motivator tadi. Padahal motivator itu belajar sampai ke luar negeri, kemana segala macam, dan memang terbukti dia belajar dari orang-orang hebat. Teori ini juga bagus-bagus banget kan. Tapi yang mungkin sebagian orang agak keliru itu kadang-kadang mengimplementasikannya. Jadi dia cuma punya teori, dia merasa bagus, dia pikirin, dia nggak action. Jadi kuncinya menurut saya Pak Margo, kita harus action. Jadi apa aja yang kita dapat dari para motivator tadi, yang kita anggap sesuai dengan kepribadian kita, berguna buat kita, ayo kita action. Kita jangan pikirin ke depannya kayak apa. Kalau nanti ternyata setelah kita action ada hal-hal yang memang kita harus perbaiki, ini kita perbaikin. Tapi kita jangan pernah takut untuk mencoba untuk melakukan action yang tadi menurut kita bagus, yang udah diajarin di dalam meeting oleh para motivator. Jadi itu Pak yang selama ini yang kadang-kadang teman-teman lupa. Teman-teman lupa. Saya sih di tim saya ingetin terus, ayo kita belajar, tapi kita jangan lupa. Saya benar-benar menghargai sekecil apapun yang teman-teman kantor saya lakuin, yang penting dia action gitu. Dari belajar dari yang kecil dulu, daripada dia tahu banyak banget orang yang tahu teori ini, teori itu, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa, kan istilahnya nothing ya Pak. Betul. Jadi di industri ini ini menarik banget, banyak hal yang kita bisa berbuat, tapi juga kita harus fokus. Fokus ya. Kurang lebih begitu Pak Margo. Oh. Tadi sih Bapak bilangnya suka dulu, habis suka cinta, habis cinta bangga nih. Banyak orang yang suka, tapi mungkin cintanya setengah, apalagi bangga. Kadang-kadang masuk ke sini 2 tahun, 3 tahun terbang cari industri lain. Atau masuk ke sini hanya ikut-ikutan karena temennya lihat, oh gampang ya jual properti. Dalam situasi susah seperti ini, memang orang-orang kan lagi cari peluang-peluang Pak, gitu kan. Betul. Pertanyaan yang pertama dari awal tadi ke Bapak nih Pak, ada nggak sih pengalaman nih Pak, closing Bapak atau sesuatu transaksi yang termemori di pikiran Bapak, yang istilahnya bisa berbagi nih, atau Bapak closing dinilai berapa, atau nilainya sih nggak gede tapi historinya bagus, atau ada nilai sesuatu mungkin jelimet apa ya, mungkin apa namanya, secara legalitasnya bisa berbagi nih Pak, ada nggak nih Pak Wilson? Iya. Jadi Pak Margo, mungkin saya bisa cerita secara umum. Transaksi memang kebetulan perjalanan karir saya udah lumayan panjang dan banyak, dan terus terang banyak yang berkesan ya. Tapi kalau saya boleh cerita secara umum, di bisnis kita ini perlu jam terbang. Ingat teman-teman yang bergabung di industri ini, jangan terlalu terburu-buru gitu loh. Jangan terlalu terburu-buru. Semuanya harus butuh waktu, butuh adaptasi, dan perlu jam terbang sampai ke level tertentu. Yang paling penting dari awal, kalian menjalankan bisnis ini tuh dengan benar. Dengan benar tuh artinya apa yang harus dilakuin oleh seorang marketing, lakuin aja.
Yang paling mudah begini, saya sering mengumpamakan seperti ini Pak Margo. Jadi kalau mau sukses di bisnis ini, di industri ini, hal yang pertama-tama harus kita lakuin, jadilah orang yang bisa menyenangkan kepada semua orang. Nggak gampang. Karena ingat, kita bisnis jasa, Pak. Betul. Jasa itu siapa yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dialah yang akan diterima oleh pasar. Jadi hal sederhananya itu. Jadi harus sabar gitu kan. Dan apalagi di kondisi yang seperti ini gitu kan. Ini kondisi yang nggak gampang terus terang. Kalau kita yang udah lama ngalamin berbagai macam krisis, tapi yang membanggakan Pak Margo, teman-teman tahu, yang membanggakan itu, profesi kita adalah profesi yang nggak pernah ada matinya di kondisi apapun. Kebetulan saya di grup Rewet, seminggu 3 kali ada meeting webinar, dan setiap meeting itu selalu ada informasi teman-teman yang jualan bahkan puluhan miliar, dan itu benar-benar sangat, jadi vitamin buat kita lah gitu kan, sebagai pelaku di bisnis ini. Jadi sangat memotivasi, dan ternyata pilihan profesi yang kita pilih ini bukan profesi yang keliru, profesi yang benar. Di kondisi sesulit ini pun ternyata masih banyak yang bisa closing gitu kan. Jadilah orang yang disukai orang lain. Dalam tuh Pak. Saya mau jadi quote Bapak nih. Jadilah orang yang disukai orang lain. Pertanyaannya berusaha menjadi orang yang bisa menyenangkan ke semua orang. Gitu ya. Nggak gampang, Pak. Saya pernah punya cerita pengalaman begini, Pak Margo. Ini gimana? Bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin buat teman-teman. Dulu waktu saya jadi marketing, saya kebetulan lama di marketing, Pak. Sebelum buka kantor, saya lama di marketing, belasan tahun di marketing. Saya punya klien, ada satu klien saya udah bos besar juga, Pak. Kita kadang-kadang di bisnis ini kan enaknya nih teman-teman ya. Kita di bisnis ini tuh direct to owner. Direct to owner, semua profesi, semua pebisnis, boleh bisnis segala macam, tapi properti itu selalu jadi portofolionya mereka kan. Betul. Jadi nggak semua pebisnis itu berani main saham, main pasar apa segala macam yang di luaran sana gitu kan. Tapi kalau properti itu selalu jadi, entah itu dia buat pakai, entah sebagai bahan untuk investasi. Jadi enaknya kita tuh direct to owner, kita bisa ketemu merat, Pak, bisa ketemu langsung, bisa berbicara langsung, bisa WA-WA langsung. Kalau profesi lain kan harus levelnya tinggi mungkin untuk level itu gitu kan ya. Saya ada satu cerita, jadi ini balik lagi ke profesi kita karena ini menyangkut servis, Pak, yang tadi saya cerita. Jadi saya ada satu klien orang kaya, Pak, orang kaya banget gitu. Saya juga waktu itu mobilnya masih jelek lah gitu kan, masih. Jadi setiap dia pulang dari luar negeri, dari mana, selalu minta jemput saya, Pak. Saya lakuin, Pak. Nggak ada bisnis apa-apa, Pak. Minta jemput, Sen. Jemput gua dong. Saya jemput, Pak. Saya jemput. Saya nentengin kopernya, apa, segala macam. Kan kalau hati, Pak, kalau kita mikirin perasaan, aduh ini kita kerja begini amat, sampai kayak begini gitu. Tapi saya nggak mikir begitu, Pak. Gitu kan. Saya yang paling penting, saya bakalan, maksudnya saya pengen ngebahagiain keluarga saya gitu suatu saat nanti gitu. Dulu mikirnya gitu, Pak. Jadi saya pengen berhasil di industri ini. Apapun saya lakuin, saya nggak mikir kayak begitu-gitu. Saya nggak pakai baper-baperan lah kalau istilah sekarang gitu kan. Saya sampai jemput, sampai nentengin gitu, kopernya apa segala macam. Akhirnya apa, Pak, yang saya dapat? Ini kan orang investor, Pak. Semua agen properti nawarin dia. Tapi ketika dia mau beli properti, dia tanya saya dulu, Pak. Wilson, lu ada barang nggak? Kalau saya ada barang, pasti beli lewat saya, Pak. Tapi kalau saya nggak ada barang, dia selalu libatkan saya dalam transaksi dia dengan agen lain, Pak. Bayangin sampai kayak begitu. Jadi ingat, ini bisnis jasa. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakuin sekarang mungkin nggak berhubungan dengan bisnis kita, tapi kita bakalan dapat impact-nya yang bagus di kemudian hari. Jadi kalau kita servis kita bagus, Pak, banyak banget kita bakalan dapat feedback dari orang lain. Tiba-tiba banyak yang begini. Saya rasa teman-teman di luar sana juga sebagai pelaku di bisnis ini ngalamin. Tiba-tiba ada orang telepon, Pak, saya mau nitip jual dong, saya mau nitip jual. Kita juga nggak tahu siapa, tapi begitu kita tanya, kadang-kadang kita iseng kan, kita tanya, Pak, Bu, maaf, Ibu kenal dari siapa sih? Bapak kenal dari siapa sih? Itu tuh, Pak, saya dikenalin sama ini. Oh, kita baru tahu, ternyata ini orang pernah transaksi sama kita. Jadi kalau dia puas, gitu kan, dia puas, tanpa kita minta pun dia akan rekomen kita. Jadi intinya, harus berusaha, kalau kalian mau berhasil di bisnis ini, harus berusaha menjadi orang yang menyenangkan pada semua orang. Nggak boleh sombong, nggak boleh egois. Gitu kan.
Mantep nih teman-teman. Ini Suhu nih udah bicara nih ya, Enggak 23 lah, tahun. sama kita. Ya jadi pengalamannya udah, jam terbangnya udah tinggi lah. Tadi beliau bilang pelayanan. Kita melayani setulus hati, jangan baper, tah rezeki entah dari mana. Ya. Mungkin bukan dari dia yang beli, mungkin temennya karena udah puas dilayani sama kita. Nah, Pak Wisan itu salah satunya mungkin juga ya, udah menaruh madu di mulut investor. Jadi dia udah seneng nih beli ke Pak Wisan, pasti saya yakin ya, Bapak ada customer Bapak beli nggak sekali mungkin. Beli ke Bapak, pasti jual ke Bapak juga. Saya yakin itu tuh. Ada ya Pak ya? Jadi beli ke Bapak, beli lagi, ntar jual pun lewat Bapak juga kan? Betul. Itulah buktinya salah satu pelayanan di bisnis kita. Terus apa Pak Wisan? Terus apa? Ya. Terus yang nggak kalah penting Pak Margo, kita harus jadi orang yang fair Pak Margo, harus orang yang jujur gitu. Kalau kita mau langgeng di bisnis ini, betul. Iya. Jangan kita curang gitu, jangan jadi orang curang. Kalau curang, ini industri ini Pak Margo, kapitalisasinya triliunan Pak, besar banget. Tapi begitu kita curang, begitu kita jahat, nama kita udah langsung rusak kotor Pak. Sebentaran juga udah hilang industri ini. Kalau kita mau langgeng, kita mau panjang, kita mau maju di bisnis ini, kejujuran ya itu modal utama kita. Jangan kita curang. Misalkan begini, kalau kita sebagai marketing, misalnya kita ada transaksi atau kita nggak laporan ke kantor kita. Yang namanya perbuatan curang, perbuatan jahat, cepat atau lambat pasti ketahuan. Gitu kan. Kalau udah blacklist, habislah riwayat kita di industri ini. Itu yang dari dulu saya pegang. Sampai sekarang pun saya kayak misalkan klien-klien saya yang udah nggak berhubungan, udah nggak main, dulunya investor sekarang udah nggak invest, saya tetap jaga hubungan baik. Dia ulang tahun misalkan saya masih kirimin kue apa segala macam, ya itu jaga hubungan baik. Makanya yang tadi saya cerita, balik lagi hal yang terakhir saya bilang tadi itu, yang masalah kejujuran, masalah fair itu yang harus kalian junjung tinggi, itu yang harus kalian pelihara, itu yang harus kalian jaga di dalam menjalankan profesi ini. Itu penting banget, masalah integritas. Integritas, kejujuran. Ya, harus fair. Nih teman-teman broker nih, yang baru gabung ataupun yang baru beberapa tahun, inget tuh, petuah Pak. Iya. Kadang-kadang di lapangan kita paham sih Pak, banyak tanda kutip, banyak godaan Pak, yang aneh-aneh, iya gitu. Betul, banyak penawaran yang aneh-aneh. Ya kita juga harus punya komitmen lah, harus punya prinsip gitu kan sebagai marketing gitu kan. Jadi ya pokoknya kalau kalian mau panjang, kalian mau maju di industri ini, kalian mau hebat di industri ini, pegang itu yang tadi saya cerita. Jadi kalau pegang itu, terus udah total, terus udah jujur gitu kan, udah sungguh-sungguh suka, bangga, cinta sama profesi kita, tinggal masalah waktu aja Pak Mark. Tinggal masalah waktu. Tinggal masalah waktu aja. Pasti closing. Pasti dapat berkat kan. Ya. Ini bukan bisnis yang sulit banget. Semuanya bisa pelajarin dan gampang gitu. Ya itu tadi saya cerita, kita cuma perlu jam terbang aja. Perlu jam terbang. Ini bisnis tidak sulit, semua orang bisa. Nah, cuma pertanyaannya memang gampang masuk, tapi bisa survival nggak? Ini survivalnya di sini nih. Iya. Kalau nggak bisa ya lewat juga gitu loh. Waduh, thank you loh Pak Wilson udah lewat. Udah lewat lah, pokoknya semua lewat lah. Gile banget. Pak Wilson, saya mau nanya lagi nih. Pak, kan kita tahu nih Pak, si COVID-19 ini udah membunuh bermacam industri Pak. Wah, udah macam-macam industri. Salah satunya industri properti nih Pak nih, ya. Jadi kita nggak tutup mata lah. Developer, semua kita properti kena dampaknya lah. Ya, tapi kan setidaknya mungkin Bapak nih ada tip nih Pak buat kami sebagai kantor yang member broker atau prinsipal yang punya kantor buat marketing nih Pak. Di saat COVID-19 ini, situasi seperti ini, apa sih yang Bapak tip ke kami nih, ke kita-kita nih di industri broker? Satu, terus kedua, misalnya nih Pak, kita kan tahu nih berita ini bahwa COVID ini mudah-mudahan selesai akhir Mei atau di awal Juni udah mau normal lagi. Tapi jika, pertanyaan kedua ya, jika ternyata berlanjut nih Pak, 3 bulan ke depan nih, gimana tuh Pak menyikapinya, Pak Wilson? Oke, Pak Margo, thank you. Jadi memang ini kondisi yang nggak gampang, kondisi yang saya juga setuju kondisi yang sulit. Tapi kebetulan kalau buat teman-teman yang udah lama di industri ini, jadi di industri kita, di industri properti gitu loh, broker properti terutama, masalah
up and down itu merupakan hal yang biasa sebenarnya, merupakan hal yang biasa. Terus kejadian ini memang termasuk kejadian yang luar biasa, tapi dulu juga luar biasa Pak Margo waktu kerusuhan 98 kan. Betul. Banyak banget orang yang ketakutan apa segala macam, jual properti murah-murah. Tapi orang yang berani ngambil kesempatan, kan Bapak bayangin, dolar dulu dari 2.000 langsung ke 15.000, berapa ratus persen. Terus inflasinya juga tinggi banget. Orang yang pegang dolar gitu kan, terus dia beliin properti, itu diskonnya berapa banyak Pak. Jadi ini yang paling penting teman-teman harus ketahui. Kita siap nggak menghadapi ini? Makanya yang paling penting di kondisi ini, kita siapin tuh listingan kita. Kita cari listingan yang banyak. Kita cari listingan banyak, kita ini untuk reposisi harga. Karena begitu harga kita dapat murah, harga diskonnya banyak, orang yang pegang uang di kota-kota besar dan sekitarnya dan lain-lain gitu kan, banyak banget gitu loh. Dan banyak yang siap-siap untuk belanja. Pak Margo bayangin, teman-teman bayangin, kalau orang pegang dolar Amerika, terus juga dia pegang emas, itu dolar Amerika dan emasnya dia jual untuk beli properti, sementara properti yang dia beli saat ini udah benar-benar dapat keuntungannya Pak. Diskon yang dia dapat saat beli berapa? Jadi saat ini pun saya benar-benar monitor ke teman-teman property agent gitu ya, kita di grup apa, banyak banget orang yang masih melakukan transaksi. Salah satunya ya karena investor itu tadi Pak. Karena kan selama ini kita kalau boleh ngomong maksudnya jujur, investor agak mati suri kan, agak mati suri 2-3 tahun belakangan ini. Padahal dulu momentum tax amnesty sebenarnya mau beli. Sekarang udah declare masih takut. Tapi kan ada beberapa kejadian belakangan ini kan di industri taruh ternyata macet gitu Pak. Akhirnya kan dan terbukti properti itu adalah mereka gitu kan. Jadi peluangnya selalu ada, tinggal kita mempersiapkan diri sebagai pelaku di bisnis ini. Ya selama ini mungkin kita yang konvensional kita bisa nganter klien apa lihat karena lagi kita pakai cara-cara lain, salah satunya banyak banget training yang sekarang ngajarin kita harus bikin video apa sedikitnya, semakin membuat agen-agen properti yang sungguh-sungguh bekerja dalam industri ini semakin profesional Pak. Karena yang sebelumnya nggak aware dengan masalah entah itu internet, listingan yang konvensional biasa cuma sekedar foto, sekarang dia rapin pakai video, pakai apa, aplikasi segala macam, akhirnya jadi bagus. Yang paling adalah profesi yang nggak pernah mati gitu kan, di kondisi apapun. Kalau itu yang udah kita tanamkan Pak, kita kerja secara normal. Cuma pembatasannya aja, karena kita kan mungkin nggak bisa bergerak terlalu jauh gitu kan. Jadi jalanin aja apa yang kalian lakukan sebagai seorang marketing, ya listing, terus juga report, terus reposisi harga apa segala macam. Kalau kalian udah dapat harga yang bagus, yang menarik, saya yakin begitu diekspos, dilepas ke pasar, masih bisa diserap Pak oleh pasar. Gitu. Jadi tergantung kita siap apa enggak. Tapi kalau kita pikirannya udah negatif, aduh ini COVID, ini kita pasti nggak bisa. Yang terjadi normal pun sebelum ini saya contoh Kelapa Gading Pak. Kelapa Gading awal tahun udah 3 kali banjir Pak. Pak. Tapi lucunya, dan ini saya mau ingetin ke teman-teman, orang Indonesia itu percaya nggak percaya itu gampang lupa. Saya juga kepikiran gitu kan, gampang lupa. Habis banjir surut sehari, udah besok-besok udah bisa berani beli properti gitu kan. Berani beli properti. Nah sekarang
yang teman-teman harus sadari, ini agak tertunda sedikit. Memang pasti menurun lah, pasti menurun. Karena apa? Orang terutama untuk beli properti, dia pasti ingin survei, Pak. Bukan sekedar melihat dari misalkan dari Poltar properti apa segala macam, dia berani langsung mutusin. Kalau untuk end user ya, berani langsung mutusin untuk beli gitu. Dia tetap perlu lihat lokasi. Dia dapat nggak feel-nya, lihat lingkungannya, bukan hanya sekedar lihat rumahnya bagus. Nah, dari situ dia baru bisa mutusin, tinggal masalah waktu. Tapi kalau untuk investor, asal dia udah dapat harga bagus, dia udah tahu ancar-ancaran kira-kira lokasinya di mana, itu dia udah bisa putusin kok. Tinggal kita pintar-pintar kita aja. Sebenarnya ini benar-benar buyer's market dan peluang untuk investor-investor kita untuk membeli. Buyers, jawabannya Pak. Buyer's market ya. Jadi peluang ya. Jadi dari segi apapun broker properti itu tidak ada matinya. Jadi sekarang buat orang yang pegang uang nih, saatnya untuk belanja nih. Karena kenapa? Tadi Pak Wilson bilang sebagai marketing associate, sebagai broker, kalian tuh harus ngumpulin data properti sekarang nih. Ya, dipilah-pilih. Kadang nih, bukan kadang, mungkin orang bilang nih agak sedikit ekstrem mungkin Pak, saya bilangnya disebutnya harga corona, Pak. Mungkin bisa dibawa pasar 20% atau memang dia lagi butuh cash flow di perusahaannya atau cash flow di rumah tangganya, dia akan jual properti, bisa dibawa pasar nih. Jika Anda pegang investor atau Anda punya nasabah-nasabah lama atau klien-klien lama, bisa ditawarkan. Jadi kalau kita bicara susah, tidak. Bagaimana tinggal Anda memandang aja ke arah mana marketnya gitu. Makanya saya sih ngajak ke teman-teman pelaku di industri ini selalu berpikir tuh selalu dalam kerangka pikiran yang positif gitu Pak. Supaya kita ya nggak terbawa, nggak terkena virus. Ya, pokoknya kalau kita bilang jelek Pak Margo, di kondisi normal pun nggak ada apa-apa, kita tetap jelek Pak. Oh, gitu tetap ya. Jelek. Tapi di kondisi ini ya kita sama-sama, maksudnya sama-sama maksudnya menyetujui ini bukan kondisi yang bagus. Tapi kalau kita mau kerja sungguh-sungguh, peluang itu selalu ada. Dan faktanya masih banyak banget teman-teman kita di luar sana, teman-teman broker yang bisa closing. Tiap hari banyak, masih ada. Gitu kan. Kalau kita mau bekerja sungguh-sungguh, pasti kita bisa closing. Jadi kesungguhan itu penting juga nih buat broker propertinya. Jadi Pak Wilson tadi bicara, buat teman-teman nih ya, don't worry lah, masih ada kesempatan. Pak, pertanyaan yang tadi nih, saya mau lanjut pertanyaan tadi. Pak, kalau COVID ini berlanjut nih Pak, sebagai pemilik kantor, apa yang perlu dilakukan Pak? Ternyata sampai akhir tahun pahitnya misalnya, atau 3 bulan lagi. Nah gimana tuh Pak? Kan kita bicara cash flow nih Pak. Ya sounding dikit lah. Ya memang mesti punya ini. Gini Pak. Yang paling penting begini, kalau kita sebagai prinsipal, sebagai member broker gitu ya, kita kan harus maksud gini, kita jangan pernah bosan memberikan motivasi ke tim kita. Ke tim kita ya kan, karena penggeraknya adalah kita. Betul. Dan orang-orang yang terjun di lapangan adalah tim kita. Betul. Makanya berhasil atau tidaknya kantor melewati kondisi ini tergantung dari si manajernya itu tadi. Kalau manajernya udah punya pikiran jelek, punya pikirannya negatif, wah ini berat nih kondisi. Ya memang ya akhirnya kantornya itu memang bakalan berat Pak. Tapi kalau kita sebagai manajer punya rasa optimisme yang tinggi, terus juga dengan pengalaman dan fakta-fakta yang ada kita jelasin ke teman-teman kita di kantor, teman-teman marketing, ini loh, si ini bisa jual, si ini bisa. Ayo semangat, ayo rapiin. Saya yakin nggak akan mati kantor itu Pak. Karena akan berjalan terus dan akhirnya dengan yang tadi saya cerita ada reposisi harga, dia dapat listingan baru, harganya bagus. Saya yakin kalau listingan bagus, kondisi apapun pasar pasti bakalan serap. Jadi yang paling penting dari sisi kitanya sebagai prinsipal harus memotivasi tim kita, ya kerja aja sewajarnya harus kerja gitu, jangan kebanyakan ya faktanya kan memang kan teman-teman apalagi ibu-ibu udah akhirnya jadi nonton drama Korea apa gitu kan. Ke tim saya minta tolong gini, ayo maksudnya kalian jam kerja dulu lah, nggak panjang ada gini-gini kan, rapiin apa segala macam. Setelah itu mau ngapa-ngapain juga nggak apa-apa lah, kita juga paham lah. Tapi tetap kesehatan mereka adalah yang paling utama gitu kan. Kita kepengen mereka sehat, mereka apa gitu. Tapi kita juga kepengen mereka juga tetap eksis di kondisi ini gitu. Nggak gampang Pak Margo, banyak tantangannya. Tapi dengan
dengan aura positif yang kita keluarin dari kita sebagai prinsipal, sebagai manajer, itu akan sangat membantu, Pak, untuk memotivasi tim kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang memotivasi tim kita, gitu kan? Betul. Tapi kalau kita manajer, ya kita harus punya inisiatif, karena kita siapa yang memotivasi, gitu kan? Betul. Kalau bukan diri kita sendiri. Tapi kalau tim kita, harus prinsipalnya dong, harus manajernya yang motivasi, gitu kan? Dan kita motivasinya, maksudnya ngasih hal-halnya bukan hal-hal yang angan-angan di awang-awang. Kita banyak cerita, banyak fakta. Dan memang faktanya orang masih banyak banget yang bisa closing gitu. Kita mau nggak ada di dalam itu gitu kan. Kalau kita mau ada di dalam itu, ya ayo kita kerja sungguh-sungguh. Dan tantangan memang buat pemilik kantor nih, kalau lama gimana nih, masalah cash flow, sewa kantor jalan terus. Ah, gitu. Itu tuh. Kan? Gitu ya. Semangat lah pokoknya, semangat. Jadi kita harus jadi motivator, belajar jadi kayak, walaupun kita bukan motivator yang hebat-hebat, paling nggak kita harus belajar jadi motivator buat tim kita, Pak. Oke. Tuh teman-teman tuh, jadi tetap ujung-ujungnya ke diri kita sendiri ya Pak ya. Betul, diri kita sendiri, mindset kita, setelah kita sebagai prinsipal, member broker atau manajer, ya kita bisa menularkan semangat itu ke tim. Kalau kitanya nggak semangat, gimana timnya mau semangat? Tetap aja positif jalanin, ya kita tahu lah virus ini kan ada sesuatu dari Tuhan, mungkin Tuhan memberikan sesuatu, pasti di balik itu ada opportunity juga kalau orang bisa menangkap opportunity itu. Yang penting kita tetap semangat, fokus, jalanin aja. Mungkin bukan nggak ada kerjaan, mungkin cuma pindah tempat aja, yang tadinya di kantor, mungkin mobilitasnya di luar, di dalam rumah. Tinggal anjuran pemerintah dilaksanakan aja. Kalau antar customer, pakai masker segala macam, tetap jalan. Kita nggak ada istilahnya libur, tetap jualan. Dengan caranya, mungkin caranya berbeda sekarang dengan yang Nah, ini pengalaman baru lah di profesi kita gitu kan? Iya. Kan krisis Indonesia itu bukan sekali, tahun 98 kena juga. Iya, banyak Pak. Kalau kita bilang, kita selalu berpikir, maksudnya memandang apapun itu dari sudut pandang yang negatif, kondisi normal kan kita tetap jelek kok Pak. Kalau orang yang terlalu banyak eksis segala macam gitu kan, yang paling penting itu kita pikiran dari pikiran kita kok. Kita pikiran positif dan memang faktanya mendukung, Pak Margo. Faktanya mendukung. Teman-teman broker di luaran sana closing terus kok. Masih banyak. Bahkan berpuluh-puluh miliar di kondisi ini gitu kan. Dan itu sungguh menjadi vitamin lah buat kita sebagai pelaku di bisnis ini. Yang paling penting menurut saya, lakuin yang seharusnya kalian lakuin sebagai seorang marketing. Terus kalau kita sebagai prinsipal, sebagai manajer, ya kita lakuin yang memang seharusnya apa yang harus kita lakuin ya. Tadi kalau manajer prinsipal atau member broker, ya kita motivasi terus tim kita. Nggak gampang, itu memang nggak gampang ya orang gitu. Tapi dengan fakta-fakta yang ada, orang pasti terpengaruh lah. Tapi kalau kita hanya nggak ngelakuin apa-apa sebagai manajer gitu kan, akhirnya kita jadi, aduh, ini jelek nih, gawat nih, kondisi begini, apa nih gitu. Itu ke bawah ke tim kita, Pak. Akhirnya tim kita juga nggak semangat, nggak termotivasi, ya berat jadinya. Paling enggak targetnya jangan minus lah, kantor bisa operasional, ketutup pos kantor gitu dulu gitu kan. Jangan terlalu jauh-jauh dulu, syukur-syukur ada closing gede bisa ada untung, ya itu lain hal lah. Oke, Pak Wilson, thank you udah ngomong-ngomong. Pertanyaan terakhir nih Pak, obrolan kita nih. Harapan Bapak nih Pak kepada pemerintah, kepada teman-teman di industri broker ini apa sih Pak? Harapannya nih pemerintah dan ke teman-teman kita, harapan Bapak mungkin bisa disampaikan nih di link YouTube saya ini Pak Wilson. Oke, Pak Margo ya. Kalau untuk pemerintah begini Pak Margo, pemerintah sebenarnya udah bagus. Tadi saya udah singgung masalah tax amnesty apa segala macam. Tapi faktanya memang investor kan nggak berani beli properti karena yang terjadi di lapangan, jujur Pak Margo, orang udah rapi, udah clear, orang pajak nggak tahu entah karena apa gitu, masih periksa juga, dan ini membuat orang nggak nyaman. Menurut saya hal-hal yang seperti itu harus sudah ditinggalin Pak, karena zaman udah seperti ini sayang banget gitu. Ada uang begitu banyak, jangan sampai uangnya cuma taruh di dalam kasur, jangan sampai orang-orang Indonesia yang punya uang akhirnya salah menginvestasikan uang gitu, padahal ada instrumen yang bagus properti. Jadi
pemerintah harus merespon itu, melihat itu dengan tindakan nyata. Salah satunya begini Pak, kan kayak BPHTB sekarang ya kan, Betul, BPHTB betul, masih betul, 5% gitu betul. kan. Menurut saya Pemda udah dapat dari pajak yang kita bayar per tahun Pak. Laku nggak laku, jual nggak jual, Pemda tetap dapat kan karena kita bayar PBB. Itunya BPHTB-nya kalau nggak bisa dihapus dikurangin Pak biar menarik. Oh gitu kan. ya, 5% itu terlalu berat gitu kan. Kan semuanya sekarang udah jujur, terus terang transaksi nggak ada yang bisa digantung-gantung kayak dulu kalau kita pemain lama kan. Semuanya udah benar-benar balik nama. Jadi kalau sistemnya nggak dirubah, saya rasa industri ini bakalan tumbuh tapi nggak cepat gitu. Jadi perlu dukungan dari pemerintah juga supaya pemerintah merespon ini dengan kebijakan yang benar-benar nyata, Pak. Nyata. Ya salah satu contohnya sih saya memohon banget kalau bisa BPHTB dihapus atau dikurangin gitu paling tidak gitu kan. Itu sangat memberatkan karena kan kita beli bayar 5%, jual kena PPh lagi 2,5%, udah kena 7,5 gitu kan. Kalau propertinya naiknya banyak, kalau nggak banyak kan akhirnya orang udahlah mendingan dipegang uang cash istilahnya begitu. Jadi pemerintah harus menangkap momentum ini karena pemerintah udah bagus ngambil kebijakan dulu tax amnesty. Menurut saya waktu kebijakan itu diambil momentumnya nggak dapat nih. Karena itu tadi dalam tanda kutip pajaknya terlalu ketat gitu. Padahal orang udah declare dulu, orang punya duit nggak berani tinggi karena belum declare. Orang declare tetap masih dikejar. Akhirnya mungkin uangnya bisa balik lagi keluar Pak. Jadi itu. Terus kalau untuk teman-teman pelaku di bisnis ini ya terus semangat lah, terus semangat. Kita momentum COVID-19 ini kita jadikan pembelajaran yang berharga supaya apa? Supaya kedepannya kita menjadi orang yang lebih siap lagi untuk menghadapi apapun itu nama krisisnya, sehingga kita tetap bisa eksis, kita tetap bisa bagus dalam menjalankan industri ini, sehingga ya itu tadi kita bisa meraih masa depan kita yang lebih gemilang. Oke, mantap Pak Wilson di teman-teman nih ya. Ya. Jika ada yang mau komen atau mau kasih pendapat, ini kan opini Pak Wilson dengan kami nih. Jadi silakan komen di bawah. Siapa yang nggak kenal Pak Wilson 23 tahun udah berapa kali ngalamin krisis ya. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan dari semua yang saya rangkum cuma satu sih. Pikiran kita, bagaimana mengolah pikiran kita supaya tetap positif, ya kan? Betul. Dalam kondisi apapun, ya pikiran dulu gitu loh. Jadi ya, bagaimana pikiran supaya positif? Mungkin tadi Pak Wilson bilang nih berkali-kali, saya bilangnya vitamin. Kalau kita dengar orang closing, kan buat vitamin, dia bisa closing ya, jadi kan vitamin buat kita nih, ya. Nah hari ini teman-teman nih juga nih yang lihat link YouTube saya, dengar omongan Pak Wilson, sharingnya beliau menjadi vitamin teman-teman broker nih, supaya lebih semangat, ya. Jadi ini vitamin nih yang nonton YouTube ini Pak Wilson nih, buat industri broker ini tetap eksis, tetap maju, dan kita yakin Indonesia kuat, Indonesia hebat, kita terus stay at home, stay healthy, stay safe, kita tetap laksanakan perintah dari pemerintah. Semoga PSBB ini cepat dicabut, kita bisa normal kembali. Tapi kita tahu dengan normalnya mungkin nggak seperti yang dulu mungkin ya. Yang penting kita ini aja bisa mengambil, tadi Pak Wilson bilang bisa mengambil market lah yang mana arahnya di dalam situasi apapun broker properti tidak akan mati. Ya kalau pengen mau punya uang ya, nah suhu saya udah bicara, udah ikutin pasti jadi lah. Mantap Pak Margo. Ada thank you lah Pak Wilson atas waktunya. Ya kita mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, terutama yang ada di industri properti, khususnya buat di broker properti, Pak Wilson. Oke Pak Wilson, selamat malam Pak. Salam sehat Pak Wilson. Malam Pak Margo. Ya, thank you. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Sama-sama Pak Wilson.